akan langsung kita bacakan ya, istilah putusannya. Putusan nomor 26 garis miring 2020 keadilan pada sangkaan suara pengadilan negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan jasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai dalam perkara para terdakwa satu nama lengkap Master Kena Pula identitas lengkap dalam putusan terdakwa satu ditangkap dan ditahan sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan sekarang. Terdakwa dua nama lengkap Suwandi bin Aswan identitas lengkap dalam putusan. Terdakwa dua ditangkap dan ditahan sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan sekarang. Para terdakwa didampingi penasihat hukum atas nama Jeffrey Era Pranata Sarjana Hukum Magister Kekeluargaan dan Abdul Syukur SH berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 10 Februari 2025. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan ketua pengadilan tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang hari sidang berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut para terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya para terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan. Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bahwa para terdakwa berjanji akan menjadi warga negara yang lebih baik lagi, serta taat terhadap aturan negara dan lebih taat serta taat terhadap aturan negara, bahwa para terdakwa mohon agar diringankan hukumannya agar para terdakwa di kemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing. Menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan para terdakwa, penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya. Menimbang bahwa para terdakwa diajukan di permohonan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa terhadap keseluruhan tersebut para terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu yang pertama saksi Febriansyah bin Taufik Hidayat, saksi Arifin bin Aris, saksi Agung Nugroho bin Yusuf Sumarto, saksi Gunawan Silaban anak dari John Fried Silaban, saksi kelima saksi Juwarno bin Jumadi, saksi enam saksi Multan bin Nahran, saksi ketujuh Ari Widiatmoko bin Joko Handoyo. Terhadap keterangan para saksi tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan menggunakan dan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi. Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan telah diambil keterangannya sebagaimana termuat lengkap dalam putusan tidak dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya di saksi richard. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu 1 unit mobil jenis pick up, merek Suzuki Mega Carry, 1 buah kapak, 2 buah tojok, 1 buah parang, dan 1 buah handphone. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat dalam penuntut umum dengan membuktikan dakwaan tunggal sebagaimana dikonstruksikan dalam pasal 3 124 KUHP junto pasal 641 KUH pidana. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada diri para terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa. Ada yang merasa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. Ada yang melihat para terdakwa bersikap sopan. Para terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya. Para terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri para terdakwa terkait dengan permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh para terdakwa di persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa salah satu tujuan pembinaan adalah preventif khusus yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada terpidana tidak melakukan lagi atau mengulangi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat. Tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana. Di bawah mengingat tujuan
Mengingat oleh karena majelis hakim perbuatan para terdakwa telah terbukti dan para terdakwa secara sadar dan nyata mengakui setelah perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan legal justice, moral justice, dan social justice menurut majelis hakim terhadap lamanya pidana yang ditujukan kepada para terdakwa tersebut dalam memenuhi rasa keadilan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan dalam mahal putusan. Satu, menyatakan terdakwa satu Maskar bin Abdullah dan terdakwa Maskar bin Aswad terbukti secara sadar dan tidak bersalah bahwa tidak menjalankan kemudian dalam keadaan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilakukan sebagai terdakwa dan dua, menjatuhkan pidana pada para terdakwa dengan itu dengan pidana penjara masing-masing selama